Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2371. Apa-apaan? Apakah Saint of War sudah menjadi kubis busuk? Stephen memandangi robot yang padat dan benar-benar tidak berdaya untuk mengeluh. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya wajar jika Zan Seng menjadi kubis busuk. Mengapa? Karena Saint of War sudah lebih dari setahun yang lalu, dan selama setahun terakhir, dengan popularitas jus buah dan peningkatan frekuensi penggunaan, banyak raja perang asli dan dewa perang telah mencapai level Saint of War. Perang lebih dari setahun yang lalu kekuatan, dan orang suci pertempuran asli mungkin juga telah ditingkatkan ke tingkat kekuatan Raja Suci. Ini setara dengan apa? Ini setara dengan pengaturan level dalam game. Awalnya, level penuh adalah level 50, dan sangat sedikit orang yang mencapai level 50. Kebanyakan dari mereka berjuang di level 30 atau 40. Kemudian, versi baru dari game tersebut diluncurkan, dan level tertinggi mencapai level 6. Level 10, untuk memungkinkan orang-orang di belakang naik level sesegera mungkin, game ini sangat meningkatkan poin pengalaman yang diperoleh dari melawan monster, sehingga sejumlah besar orang di level 50 muncul dalam permainan segera. Dan status orang-orang tingkat 50 ini pada dasarnya tidak berubah. Ketika mereka berada di tingkat 40, ada sekelompok orang tingkat 50 di atas mereka, dan setelah mereka mencapai tingkat 50, ada sekelompok orang tingkat 60 orang di atas mereka. Stephen, orang-orang ini termasuk level 60, dan robot di depannya jelas termasuk level 50. Jika mereka ditempatkan di dunia setahun yang lalu, mereka pasti akan menyapu para pejuang dunia, dan mereka masih sangat kuat sekarang tapi menghadapi sekelompok besar pemain level 60 dari sisi Stephen, robot ini tidak memiliki keuntungan. Ayo, teriak Antian dengan keras. Lusinan negara adidaya semuanya bergegas menuju robot-robot itu. Yamada-kun, mau bandingkan siapa yang membunuh robot lebih banyak? Tanya Aoyama lantang. Apa perbandingannya? Stephen menggelengkan kepalanya. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, kamu bisa mengatakannya saja, dan tidak perlu membandingkan, kata Qingshan dengan bercanda. Apakah kamu pikir aku takut? Stephen bertanya dengan nada menghina. Karena kamu tidak takut, mari kita bandingkan, jangan membuatku meremehkanmu. Qingshan berkata dengan keras. Banyak orang di sekitar melihat ke sini. Karena kamu ingin menemukan pelecehan, maka lakukan sesukamu. Kamu dapat membandingkan, tetapi kamu harus beruntung, kata Stephen. Lotre adalah yang kalah harus melakukan sesuatu untuk pemenang, kata Qingshan. Ya, Stephen mengangguk. Saat berikutnya, Qingshan berakselerasi dan bergegas ke depan robot pertama di depan. Robot bereaksi sangat cepat, dan langsung meninju Qingshan. Qingshan mengangkat tangannya untuk memblokirnya, lalu mengayunkan tinjunya dan menyapu ke arah kepala robot. Dengan keras, seluruh leher robot itu patah, dan Qingshan meraih kepalanya. Robot dengan kekuatan Santo Perang dihancurkan oleh Qingshan dalam satu pukulan. Aoyama mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke belakang, melempar kepala robot ke ruang terbuka di belakang, lalu bergegas menuju robot lain. Stephen berdiri di tempatnya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan maju. Kecepatannya tidak cepat, tetapi setiap langkahnya sangat mantap. Sebuah robot bergegas di depan Stephen. Robot itu melambaikan tangan besinya dan menyerang Stephen. Stephen menatap robot itu dengan dingin, menarik kepalan tangan kanannya, lalu melemparkannya ke depan. Ledakan. Setelah terdengar suara keras, robot tersebut terbang terbalik seperti peluru meriam, menghantam robot di belakangnya dengan keras, lalu terus terbang mundur bersama robot di belakangnya. Di jalur kedua robot yang terbang mundur ini, robot manapun yang berada di jalur tersebut akan terlempar ke udara oleh kedua robot ini. Melihat ke bawah dari langit,
orang dapat melihat bahwa di bawah pukulan Stephen, zona vakum dengan panjang lebih dari 10 meter muncul. Di zona vakum ini, sejumlah orang yang tidak diketahui dihancurkan, dan pecahannya tersebar di semua tempat. Hanya dengan satu pukulan, Stephen membunuh setidaknya 7 atau 8 robot. Pemandangan ini langsung membuat para master pohon kehidupan di sekitarnya tercengang. Robot di sini sebenarnya sangat kuat, dan jumlahnya banyak. Orang-orang seperti King Shan yang berada di peringkat teratas dapat memukul satu. Sebagian besar yang lain masih harus bertarung beberapa putaran lagi untuk menghancurkan robot. Pada akhirnya, Stephen meninju untuk memecah kelompok, ini hanya menumbangkan kognisi orang-orang ini. Bab 2372. Wajah King Shan menjadi semakin pucat. Dia tidak menyangka kekuatan destruktif Stephen begitu kuat. Dia bisa meledakkan begitu banyak robot dengan satu pukulan, jadi bagaimana dia bisa membandingkannya dengan yang lain? Pada saat ini, terdengar suara menerobos udara di suatu tempat. Semua orang mengikuti prestise, hanya untuk melihat bahwa beberapa robot telah dipotong menjadi beberapa bagian. Di samping robot-robot ini, tangan pisau memegang 3 pisau dan berdiri melawan angin. Stephen melirik pisau itu, dan menemukan bahwa pisau itu juga menatapnya. Stephen mengerutkan kening, lalu mengalihkan perhatiannya ke matanya. Pertempuran skala besar terjadi di alun-alun di depan menara cahaya. Robot, pesawat terbang, dan berbagai senjata termal, dikombinasikan dengan sinar kematian dari inti prisma, menjadi ancaman yang sangat besar bagi para penyerang. Namun, penyerang ini bukan A dan B yang lewat, mereka semua sangat kuat, dan kekuatan mereka bahkan melampaui Stephen lebih dari setahun yang lalu. Dengan begitu banyak kekuatan super, tidak peduli rumah pemimpin negara mana yang mereka serang, tingkat keberhasilannya mendekati 100%. Saat ini, menghadap menara cahaya, meskipun mereka diblokir, Anda masih dapat melihat bahwa orang-orang ini terus-menerus mengkonsumsi kekuatan pertahanan dari Beverly Manor. Orang-orang ini terlalu kuat. Mereka adalah tuan yang telah dibudidayakan oleh pohon kehidupan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Masing-masing dari mereka cukup untuk mendominasi satu sisi, tetapi sekarang mereka semua berkumpul di sini, dan kekuatan serangan yang mereka ledakkan benar-benar melawan langit. Jika tidak ada inti prisma cahaya, mungkin orang-orang ini sudah memasuki menara cahaya. Inti prismatik masih menjadi hal yang paling menakutkan di Beverly Manor. Tidak ada yang bisa menahan serangan dari inti prismatik secara langsung. Selama mereka terkena serangan inti prismatik, tubuhnya akan langsung menguap. Inilah kengerian peradaban Protoss. Menurut apa yang dikatakan si idiot, ini bukan versi lengkap dari Prism Core. Versi lengkap dari Prism Core dikatakan dapat menghancurkan kota dengan satu tembakan. Suara ledakan tidak ada habisnya, dan menara cahaya menghalangi pohon kehidupan dengan kekuatannya sendiri invasi Master Super ini. Pada saat ini, inti prisma cahaya tiba-tiba meredup, dan pada saat yang sama, inti prisma cahaya tidak lagi memancarkan cahaya. Mendingin, seru Yasuda bersemangat, semuanya berkumpul dan berbaris. Tenang, mendengar kata-kata Yasuda, hati semua orang langsung menjadi heboh. Menurut apa yang dikatakan Yasuda sebelumnya, meskipun inti prisma cahaya sangat kuat, setiap serangan akan meningkatkan suhu inti prisma cahaya. Setelah jumlah serangan mencapai angka tertentu nilai, inti prisma cahaya harus didinginkan, dan setelah inti prisma cahaya mendingin, ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk menyerang dan memasuki menara cahaya. Untuk mencegah terkena cahaya dari inti prisma cahaya sebelumnya, semua orang berpencar dan bertarung sendiri. Ini tidak hanya memiliki lebih banyak ruang untuk menghindar, tetapi juga menghindari terluka oleh inti prisma cahaya. Tetapi ini kerugiannya juga jelas, yaitu kekuatannya menyebar terlalu jauh, yang tidak kondusif untuk menerobos. Saat ini, inti prisma cahaya sedang mendingin, dan semua orang segera berkumpul ke arah Yasuda. Dalam sekejap, puluhan orang membentuk formasi penyerangan segitiga. Stephen berdiri di garis depan.
Ini telah dibahas sebelum masuk. Ya sudah percaya bahwa efektivitas tempur Stephen adalah yang terkuat, jadi dia membiarkan Stephen memimpin, dengan tujuan menerobos lingkaran pertahanan musuh secepat mungkin. Pada saat yang sama, setelah ratusan robot yang tersisa melihat Stephen berbaris, mereka juga mulai berbaris. Robot-robot itu dikumpulkan bersama dan diatur dalam formasi seperti saku. Arai saku. Stephen menyipitkan matanya dan melihat ke kantong besar yang cekung di depannya. Jelas, formasi kantong ini pasti telah diatur oleh orang-orang di Menara Cerah, dan kemungkinan besar bahkan diatur oleh Su Zhenping. Menggunakan formasi pocket untuk menghadapi formasi serangan segitiga sudah pasti sangat tepat sasaran. Formasi kedua belah pihak telah dinyatakan dengan jelas. Satu sisi adalah formasi ofensif, dan yang lainnya adalah formasi defensif. Jika formasi ofensif digunakan untuk menyerang formasi defensif, itu tergantung pada apakah kemampuan ofensifnya kuat atau kemampuan bertahannya kuat. Terburu-buru, Stephen memberi perintah, dan formasi pertahanan segitiga bergegas menuju formasi kantong. Di tengah formasi segitiga, ia sudah berdiri di sana dan bergegas maju dengan formasi tersebut. Posisinya dikelilingi oleh prajurit di tiga sisi, sehingga bisa dikatakan sebagai tempat teraman di medan perang. Dalam sekejap mata, Stephen telah bergegas masuk ke dalam susunan saku. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa susunan segitiga dimasukkan langsung ke dalam kantong besar. Kantong ini beberapa kali lebih besar dari susunan segitiga, dan seluruh kantong sangat tebal. Setelah susunan segitiga memasuki saku, kedua sisi lubang saku tiba-tiba menutup ke tengah. Ibarat kantong jaring menunggu ikan masuk jaring, sekarang ikan sudah masuk jaring, saatnya mengumpulkan jaring. Percepat dan hancurkan sebelum mereka mengepung, teriak Stephen. Semua orang meningkatkan kecepatan mereka lagi. Dalam sekejap mata, Stephen sudah bergegas di depan robot itu. Seperti biasa, Stephen masih meninju ke depan. Kekuatan yang kuat langsung meledakkan jalan di depan. Stephen berjalan beberapa langkah ke depan, dan jalan yang baru saja dilubangi segera diblokir oleh robot. Robot-robot ini dengan berani menyerang sisi Stephen. Bagi orang biasa, mereka akan dihancurkan berkeping-keping di bawah serangan seperti gelombang. Sayang sekali Stephen bukan orang biasa. Dia terlalu kuat, keterlaluan. Akibatnya, robot tak kenal takut ini terus-menerus dihancurkan, dan tanah dipenuhi puing-puing berbagai robot. Antian mengikuti di belakang Stephen, melihat serangan tajam Stephen, wajahnya penuh senyuman. Kerja keras saja sekarang, semakin banyak Anda menjual, semakin baik saya bisa menjual Anda nanti. Anda berpikir begitu. Seiring waktu berlalu, formasi segitiga dimasukkan ke dalam kantong dan bergerak maju dengan cepat, mencoba menembus formasi kantong sebelum inti prisma cahaya pulih. Dan robot-robot itu mendapat perintah, dan mereka semua bergegas ke Stephen dan yang lainnya seperti orang gila, mencoba mengganggu formasi orang-orang ini dan melahap mereka. Pertarungan kejam antara manusia dan robot mencapai puncaknya saat ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Pintu Bright Tower akhirnya muncul di depan Stephen. Stephen meraung, dan sekali lagi meninju robot di depannya. Dengan keras, semua robot menabrak dinding dan hancur berkeping-keping di semua tempat. Stephen berakselerasi dan bergegas ke pintu masuk Bright Tower. Pada saat yang sama, sebuah gerbang besi dengan cepat jatuh, menutup sepenuhnya pintu masuk Menara Cerah. Bab 2373. Gerbang Menara Cerah disegel, dan disegel ketika Stephen dan yang lainnya bergegas ke depan Menara Cerah. Jika ia sudah tidak ada di sini, Illuminati pasti akan membunuh orang. Illuminati tidak pernah menutup pintu sebelumnya. Tujuannya hanya untuk memberi harapan kepada penyerang bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk bergegas ke Menara Cahaya. Tunggu sampai penyerang akhirnya bergegas ke depan Menara Cahaya, lalu tutup pintunya, dan beri kamu tangkapan, itu pasti akan memberikan pukulan psikologis yang sangat besar bagi penyerang,
terutama ketika ada legiun robot yang mengepung di belakangnya. Kadang-kadang, rasa putus asa itu dapat dengan mudah runtuh bahkan oleh orang yang sangat kuat sekalipun. Untungnya, Stephen dan yang lainnya mengikuti Antian, dan Antian mengontrol kata sandi untuk membuka pintu. Ubah. Antian memerintahkan. Formasi segitiga asli berubah dalam sekejap, bagian ujung yang dipimpin oleh Stephen semuanya tersebar, dan kedua sisi segitiga secara otomatis memanjang, dan keseluruhannya menjadi bentuk setengah lingkaran. Bentuk setengah lingkaran ini hanya menutupi pintu, dan ia sudah berada di dalam setengah lingkaran tersebut. Busur setengah lingkaran ini benar-benar mengisolasi robot dari Yasuda. Aliran robot yang stabil menyerang, tetapi mereka semua dicegat oleh Master Super dari pohon kehidupan ini. Kali ini Stephen tidak bergabung dengan garis pertahanan, melainkan langsung mengikuti Antian. Antian sangat penting saat ini, tanpa dia, pintu pagoda Guangming tidak dapat dibuka, jadi Stephen perlu mengikuti Antian di sisinya untuk menghindari kecelakaan di Antian. Yasuda datang ke pintu yang terkunci dan mengeluarkan benda berbentuk cakram seukuran telapak tangan dari tubuhnya. Dia menyalakan sakelar benda itu, lalu menempelkannya ke pintu. Beberapa detik kemudian, ada celah di sisi pintu. Perangkat input digital muncul di depan Yasuda. Tangan Antian dengan cepat mengetuk keyboard, dan segera, satu set kata sandi 32 digit dimasukkan oleh Antian. Saat Yasuda menekan tombol buka kunci, pintu di pintu masuk menara Guangming terbuka. Kecilkan formasi, masuk, teriak Yasuda, lalu memimpin untuk bergegas ke menara cerah. Setelah itu, Stephen, Dao, King Shan, dan lainnya bergegas ke pagoda Guangming bersama. Sebanyak sekitar 10 orang memasuki menara cahaya, dan selusin orang yang tersisa memblokir pintu untuk mencegah robot di luar pintu masuk. Menurut intensitas serangan saat ini, mereka dapat bertahan sekitar 15 menit. Kita harus membunuh Su Zhenping dalam waktu 15 menit dan menguasai menara cahaya, sehingga kita dapat memerintahkan robot-robot itu untuk berhenti menyerang. Kita tidak punya banyak waktu, semuanya cepatlah, kata Antian. Pergi, perintah Stephen, dan semua orang bergegas ke lift, lalu berlari ke atas di sepanjang lift. Meskipun tidak ada robot di menara Guangming saat ini, sistem pertahanan internal masih sangat kuat. Stephen hampir membunuh dari bawah ke atas, menghancurkan banyak senjata dan perangkat. Karena kehadiran Yasuda, blokade setiap lantai tidak berguna bagi Stephen dan yang lainnya. Mereka naik lantai demi lantai, dan dengan mengorbankan nyawa dua Master Super, mereka akhirnya mencapai lantai tempat Su Zhenping berada. Saat ini, pintu kamar Su Zhenping ditutup. Apakah ada kata sandi? Stephen bertanya. Tidak, otoritasku tidak cukup untuk mendapatkan kata sandi tingkat ini. Antian berkata, menatap Dao dan berkata, Dao, terserah kamu. Petik 2. Dao mengangguk kaku dan berjalan ke pintu. Apakah kamu ingin membelahnya dengan pisau? Stephen bertanya dengan cemberut. Itulah satu-satunya cara untuk melakukannya, kata Antian. Bisakah kamu membaginya? Stephen bertanya. Jangan khawatir, kamu bisa berpisah. Antian berkata dengan tegas. Dao berdiri di depan pintu kamar Su Zhenping, mengeluarkan pil dari tubuhnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, pisau itu melenyapkan 2 dari 3 pisau di tubuhnya, hanya menyisakan 1. Dia memegang gagang pisau dengan tangan kanannya dan mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Saat berikutnya, lengan Dao tiba-tiba membengkak beberapa kali lebih tebal dari lengan aslinya. Bab 2374. Perban yang melilit lengannya benar-benar robek saat ini, memperlihatkan lengan pisaunya. Di lengan, pembuluh darah yang menakutkan melonjak aneh. Pembuluh darah ini melekat pada otot besar, yang terlihat sangat permeabel. Sedetik kemudian, pisau itu mengayunkan tangannya ke depan dengan tajam. Pisau panjang yang tajam itu tiba-tiba jatuh, dan menebas pintu. Kong dengan keras. Terdengar suara garing, api memercik ke segala arah, dan energi pedang yang menakutkan menyebar kemana-mana.
King Shan berdiri di depan Yasuda, benar-benar menghalangi energi pedang. Ada beberapa luka di pakaian Stephen, semuanya dipotong oleh energi pisau. Di pintu, tanda pisau dangkal muncul di pintu. Pisau yang begitu mengerikan hanya meninggalkan bekas pisau yang dangkal di pintu. Itu tidak bisa dipatahkan, kata Stephen dengan cemberut. Terus potong, kata Antian. Stephen memandangi pisau itu, hanya untuk melihat bahwa pisau itu mengangkat tangannya lagi, dan kemudian mengulangi tindakan tadi. Pisau ini benar-benar menebas sepenuhnya pada bekas pisau sebelumnya. Akibatnya, bekas pisau menjadi lebih dalam. Mata Stephen berbinar, dan dia sudah mengerti sesuatu. Setelah itu, pisau terus menebas pintu dengan pisaunya. Setiap tebasan mendarat tepat di bekas pisau aslinya. Setiap tebasan membuat bekas pisau semakin dalam. Pisau itu seperti robot yang tak kenal lelah, terus-menerus mengulangi gerakan mengayunkan pisau. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pisau itu membuat lusinan luka. Karena terlalu banyak tebasan, darah merembes dari tangan pisaunya, dan darahnya berwarna ungu mengerikan. Wajah Stephen sangat serius. Dia tahu apa yang diwakili oleh darah biru, dia telah melihat beberapa orang yang mengambil buah itu, dan darah orang-orang itu berwarna biru. Dengan kata lain, pisau di depanku pasti sudah memakan buahnya, dan sudah makan banyak. Kalau pisaunya Solo, lalu apa alasan Solo makan buah sebanyak itu? Saat Stephen berpikir, dia tiba-tiba mendengar Antian berteriak dengan penuh semangat, "Ini rusak." Stephen kembali sadar dan melihat ke arah pintu. Pintu yang menghalangi semua orang benar-benar terbuka. Tepat ketika King Shan hendak bergegas maju, Yasuda di samping berkata, "Yamada-kun, kamu yang terkuat, pergi dan buka pintunya." Murid Stephen sedikit menyusut, lalu mengangguk, berjalan ke pintu, dan membuka tangannya langsung dari pintu, direntangkan melalui lubang, lalu ditarik dengan keras. Pintu logam berat itu dibuka oleh Stephen sedikit demi sedikit, dan tanda pisau aslinya langsung ditarik ke dalam lubang yang dapat menampung orang. "Yamada-kun, kamu silakan lihat situasinya. Lagi pula, kamu yang terkuat," kata Yasuda. "Kenapa dia yang terkuat, Tuan Yasuda? Aku juga sangat kuat." Aoyama bergumam tidak puas, lalu pergi ke pintu dan masuk. Yasuda hanya bisa memutar matanya. "King Shan ini benar-benar bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku ingin Yamada-kun menjelajahi jalannya? Apa yang kamu perjuangkan saat ini?" Meskipun dia tidak puas, Yasuda juga tahu bahwa King Shan tidak dapat dihentikan saat ini, jika tidak, Stephen akan curiga. Setelah King Shan masuk ke pintu, dia langsung berteriak penuh semangat, "Masuk, ada orang di sini." Mendengar suara itu, Stephen mengikuti melalui gerbang besi. Di belakang pintu adalah kamar Su Zhenping. Rak buku di ruangan itu tetap sama seperti sebelumnya. Su Zhenping sedang duduk di belakang meja, membaca buku dengan sebuah buku di tangannya, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan beberapa orang di depannya. Semua orang memasuki ruangan satu demi satu. Beberapa master pohon kehidupan berpencar dalam pemahaman diam-diam, memblokir semua kemungkinan rute pelarian untuk Su Zhenping. Itu datang dengan sangat cepat. Su Zhenping melihat arloji di tangannya dan berkata, "Butuh total 23 menit dan 51 detik dari menerobos penghalang King Tian hingga muncul di depanku. Siapapun dengan kemampuan ini di dunia hanya ada pohon kehidupan." Petik 2. "Yamada-kun, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Bunuh dia, dan tujuanmu akan tercapai," kata Yasuda kepada Stephen. Stephen mencibir di dalam hatinya, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Su Zhenping duduk di sana dengan tenang. Ini pasti memiliki kartu truf, siapapun yang bergegas saat ini hanyalah umpan meriam. Tetapi Yasuda mendorongnya untuk naik, ini langsung dikonfirmasi Yasuda ingin menggunakan dia sebagai umpan meriam. Tepat ketika Stephen akan mencari alasan untuk menunda-nunda, King Shan tidak tahan lagi. "Orang ini milikku sekarang, haha." Dengan tawa yang aneh, King Shan bergegas menuju Su Zhenping. "Benar-benar orang bodoh."
Stephen memandang King Shan yang bergegas keluar, merasa sedikit terkejut. Bodoh. Antian juga mengutuk dalam hatinya, tetapi dia berkata, pergilah dengan yang lain, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa kekuatan super pohon kehidupan lainnya. Semuanya bergegas menuju Su Zhenping. Melihat semua orang bergegas menuju Su Zhenping, Stephen juga bergerak. Pada saat yang sama, Antian mundur beberapa langkah dan datang ke pintu. Begitu sesuatu terjadi di sini, Antian dapat berbalik dan segera melarikan diri. King San adalah orang pertama yang datang ke sisi Su Zhenping. Dia langsung meninju Su Zhenping tanpa niat untuk tetap hidup. Melihat tinju King Shan hendak mendarat di tubuh Su Zhenping. Pada saat ini, pupil Stephen tiba-tiba menyusut dan dia berhenti. Saat berikutnya, King Shan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras dan terbang terbalik, membentur dinding di sebelahnya dengan keras. Pada saat yang sama, orang lain yang bergegas menuju Su Zhenping juga terbang terbalik dan menabrak tembok dengan keras. Hampir 10 Master Super mengepung satu Su Zhenping, dan mereka semua terhempas tanpa menyentuh Su Zhenping. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Kebangkitan 3 persepsi. Wajah Stephen berubah drastis, dia dengan jelas melihat energi gelap melonjak di sekitar Su Zhenping. Energi gelap inilah yang membuat King Shan dan yang lainnya menjauh. Kebangkitan sensorik 3 kali lipat. Antian juga menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Dengan posisinya di pohon kehidupan, dia secara alami tahu bahwa situasi mampu menjatuhkan orang tanpa kontak ini berasal dari kebangkitan persepsi sensorik. Apa mengejutkannya adalah Su Zhenping benar-benar membangunkan 3 inderanya. Tahukah Anda? Dalam beberapa dekade terakhir, Su Zhenping tidak pernah menunjukkan bahwa dia telah membangkitkan persepsinya di depan siapapun. Bab 2375. Di dalam ruangan, semua master berdiri. Mereka semua memandang Su Zhenping dengan ngeri. Orang tua kurus itu menjatuhkan mereka ke udara tanpa tindakan apapun apa yang terjadi. Su Zhenping, kapan kamu membangunkan 3 persepsimu? Antian bertanya. Suaramu terdengar familiar. Mungkinkah itu teman lamaku, Tuan Antian? Su Zhenping menatap Antian sambil tersenyum dan berkata. Ekspresi Antian berubah. Dia tidak berharap Su Zhenping mengenali identitasnya melalui suaranya. Dia berbalik dan melarikan diri, karena dia tahu bahwa menghadapi Su Zhenping yang memiliki persepsi 3 kali lipat, tidak ada yang bisa melindunginya. Namun, saat ia sudah baru mulai, tubuhnya membeku dan dia tidak bisa bergerak lagi. Karena kamu di sini, jangan buru-buru pergi, kata Su Zhenping. Bajingan, King San meraung, dan bergegas menuju Su Zhenping lagi, lalu melompat tinggi, dan meninju Su Zhenping dari atas ke bawah. Pada saat yang sama, ketiga pisau di tangan pisau itu juga berputar dan bergerak menuju Su Zhenping. Beberapa pembangkit tenaga super lainnya juga menyerang Su Zhenping dengan metode serangan terkuat mereka. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa setiap orang saat ini pecah dengan sekuat tenaga, karena mereka tahu bahwa orang bernama Su Zhenping di depan mereka jelas bukan tipe orang tak berdaya yang dikatakan Yasuda sebelumnya. Di antara semua orang, hanya Stephen yang tidak bergerak. Karena Stephen tahu bahwa kebangkitan 3 kali lipat Su Zhenping jelas bukan kebangkitan 3 kali lipat biasa. Baru saja dia mampu melumpuhkan semua penguasa pohon kehidupan pada saat yang sama, dan kendali energi gelapnya pasti telah melampaui Sulai. Oleh karena itu, serangan beberapa orang ini sekarang sia-sia. Saat berikutnya, situasi di tempat kejadian membenarkan pemikiran Stephen. Apakah itu bukit hijau yang melompat tinggi, pisau di tangan, atau pria kuat lainnya yang menggunakan gerakan unik, tubuh mereka membeku hampir bersamaan. King Shan melayang di udara. 3 pisau yang berputar cepat di tangan pisau itu membeku. Semuanya, seolah-olah tombol jeda ditekan. Adegan ini mengejutkan Stephen. Bahkan ayah Sulai mungkin jauh lebih rendah dari Su Zhenping dalam mengendalikan energi gelap. Bagaimana mungkin Su Zhenping begitu kuat?
Kalian semua berpikir bahwa Yaolei Senjing adalah yang terkuat, tetapi kalian tidak tahu bahwa aku yang terkuat di menara ini, kata Su Zhenping, mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Di depan mata Stephen, energi gelap yang ada di mana-mana tiba-tiba berubah menjadi pisau pendek yang tajam, dan kemudian ditembakkan ke sekeliling ke segala arah. Engah-engah. Setiap orang telah diserang oleh beberapa pisau energi gelap. Pisau pendek yang terbuat dari energi gelap dengan mudah menembus tubuh kaku orang-orang ini. Darah menyembur keluar dari orang-orang ini. Pada saat yang sama, beberapa belati yang terbuat dari energi gelap terbang di depan Stephen. Mata Stephen berkilat dingin, dan dia langsung mengangkat tangannya dan meninju ke depan. Bersenandung, tinju itu menghantam udara, menyebabkan energi gelap di sekitarnya bergetar secara langsung. Pisau pendek yang terbuat dari energi gelap terpengaruh oleh goncangan, dan semuanya meledak tanpa suara. Saat berikutnya, Stephen datang di depan Dao. Demikian pula, Stephen meninju, menghancurkan pisau pendek energi gelap yang hendak menembus tubuh pisau itu. Ada secercah cahaya di mata kusam Dao. Hah? Su Zhenping menatap Stephen dengan heran. Dia tidak menyangka pria ini bisa menggunakan kekuatan tinjunya untuk mengganggu energi gelap. Kekuatan yang dibutuhkan untuk ini benar-benar mencengangkan. Kebangkitan kekuatan 3 kali lipat, tanya Su Zhenping. Iya. Stephen mengangguk. Faktanya, dia tidak memiliki kebangkitan kekuatan 3 kali lipat, tetapi kekuatan dasarnya jauh melampaui kekuatan kebangkitan kekuatan 3 kali lipat karena kerangka yang terisi lebih dari 70%, yang memberi orang ilusi kebangkitan kekuatan 3 kali lipat. Menarik. Su Zhenping tersenyum dan melemparkannya dengan santai. Pohon kehidupan master yang tetap di tempatnya terbang keluar sekali lagi, dan menabrak dinding di sebelah mereka dengan keras. Darah menyembur keluar dari orang-orang ini. Hanya dalam satu ronde, orang-orang kuat yang kekuatannya jauh melebihi War Saint semuanya terluka parah. Bab 2376. King Shan adalah yang terburuk, perutnya robek, dan ususnya keluar. Dia buru-buru memasukkan ususnya ke dalam perutnya, lalu meremas perutnya dengan paksa untuk membuat celahnya saling menempel. Hanya dalam beberapa detik, retakan itu benar-benar direkatkan. Yang lain mengikuti dan menempelkan semua luka di tubuh mereka. Apakah ini kemampuan pemulihan setelah menggunakan buah? Tanya Su Zhenping. Tak satu pun dari orang yang hadir berbicara, dan wajah semua orang serius, karena mereka menemukan bahwa kekuatan Su Zhenping di depan mereka telah melampaui imajinasi mereka. Kamu berbeda dari mereka. Melihat tidak ada yang menjawab pertanyaannya, Su Zhenping menatap Stephen. Sejujurnya, melihat betapa kuatnya Su Zhenping, Stephen ingin berbalik dan kabur. Faktanya, dia dan Su Zhenping tidak memiliki permusuhan hidup dan mati, dan kedua pihak bahkan menjalin hubungan kerja sama. Alasan mengapa pohon kehidupan digunakan untuk membunuh Su Zhenping, di satu sisi, untuk mengkonsumsi kekuatan pohon kehidupan, dan di sisi lain, untuk menguji detail Su Zhenping bagaimanapun, sangat cocok bagi Su Zhenping untuk pergi terakhir kali, yang membuatnya memiliki terlalu banyak misteri. Saat ini, tujuannya sebenarnya telah tercapai. Su Zhenping telah mengungkap kartu lubang persepsi kebangkitan 3 kali lipatnya, dan dengan kekuatan seperti itu, dikombinasikan dengan robot dan inti prisma cahaya di sini, master ini terakumulasi oleh pohon kehidupan selama bertahun-tahun. Ditambah semua ya sudah harus dilipat di sini, yang tentunya merupakan pukulan berat bagi pohon kehidupan. Karena itu, dia tidak perlu tinggal di sini. Namun, naluri menjadi pria yang kuat membuat Stephen tidak mau pergi. Dia sudah terlalu lama tak terkalahkan. Dia tidak memiliki lawan sejak serangannya melebihi 30%. Xiao Chentian bisa bertarung 2 kali sebelumnya, tetapi ketika dia terjebak dengan bug, dia meningkatkan progres serangannya menjadi 70%. Setelah itu, tidak ada lagi yang disebut lawan di dunianya. Saat ini jarang sekali bertemu orang yang mungkin sangat resisten terhadap pertarungan. Dia sangat berharap untuk bertarung dengan lawan, anggap saja itu sebagai curhat.
Memikirkan hal ini, Stephen berkata dengan dingin, tentu saja aku berbeda dari sampah ini. Petik 2. Kamu sampah. King San menatap Stephen dengan marah. Cahaya dingin melintas di mata Stephen, dan dia berjalan ke King Shan dan meninju King Shan. Sebelum King Shan bisa bereaksi, Stephen meninju dadanya. Kekuatan mengerikan langsung meledak di tubuh King San. Di dada King Shan, darah menyembur keluar dari punggungnya. King San membeku di tempat, menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Di dada kirinya, tinju Stephen menembus dadanya. Memukul. Hanya satu pukulan. Stephen menghancurkan hatinya. Sungguh kekuatan yang menakutkan ini. Aoyama menyesalinya, menyesal bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi Yamada-kun ini di depannya. Sayang sekali sudah terlambat untuk menyesal sekarang, hatinya telah hancur berkeping-keping, tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemulihannya, tidak mungkin dia bisa bertahan. Saat berikutnya, King San memutar matanya dan jatuh ke tanah. Yamada-kun, apa yang kamu lakukan? Teriak Yasuda bersemangat. Stephen tidak menjawab kata-kata Antian, tetapi melirik Su Zhenping dan berkata, beri aku waktu, dan aku akan berurusan dengan orang-orang ini. Oh, Su Zhenping mengangkat alisnya, sedikit terkejut bahwa pria di depan dari dia akan mengatakan hal seperti itu jika. Saat berikutnya, Stephen berbalik dan bergegas menuju pohon kehidupan master yang baru saja dipukul dengan keras. Darah berceceran dalam sekejap. Tuan-tuan ini jatuh dengan keraguan dan keheranan yang tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, hanya 2 pohon kehidupan yang masih hidup. 1 pisau, 1 Yasuda. Saat ini, Yasuda sudah dicekik oleh Stephen. San, Yamada-kun, tidak, kata Yasuda bersemangat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa pohon kehidupanmu berencana untuk menyingkirkanku dalam operasi hari ini? Stephen menatap Antian dengan dingin dan berkata, tidak apa-apa, kamu adalah kekuatan super yang ingin direkrut oleh pohon kehidupan kami. Mengapa kami ingin menyingkirkanmu? Ini adalah kesalahpahaman, Yamada-kun, kata Yasuda bersemangat. Kesalahpahaman. Stephen tersenyum bercanda, dan berkata, kalau begitu biarkan kesalahpahaman ini berlanjut. Omong-omong, izinkan saya memberitahu Anda, sebenarnya, saya bukan dari keluarga Yamada, dan saya tidak dipanggil Yamada-kun. Tentu saja, ini mungkin tidak terlalu penting bagimu, lagi pula, kamu hanya ingin menggunakanku. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen, wajah Yasuda berubah drastis menurut sifat TV yang menyebalkan. Ketika penjahat mengungkapkan segalanya di depan Anda, itu berarti dia akan membunuh Anda. Jangan bunuh. Antian hendak memohon belas kasihan, tapi Stephen sudah meremas lehernya. Leher Antian terkulai ke samping, tak bernyawa. Aku sudah lama ingin membunuhmu, kata Stephen, melemparkan tubuh Antian ke tanah, dan kemudian melihat pisau yang berdiri di sampingnya. Pisau itu tidak menghentikannya untuk membunuh Antian, tetapi hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu telah membangkitkan minat saya. Su Zhenping memandang Stephen dan berkata, saya pikir kamu berasal dari pohon kehidupan, tetapi sekarang tampaknya kamu tidak. Lawanmu adalah, kata Stephen. Apakah ini tujuanmu mengikuti orang-orang pohon kehidupan untuk menyerang Illuminati kita? Tanya Su Zhenping. Kamu bisa mengatakan itu. Stephen mengangguk. Kebetulan saya tidak menyentuh tangan saya selama bertahun-tahun. Saya merasa sedikit gatal hari ini. Saya bisa bermain dengannya, kata Su Zhenping. Kalau begitu mari kita bersenang-senang. Stephen menyeringai. Namun, ada kalimat keburukan yang ingin saya katakan terlebih dahulu. Su Zhenping menatap Stephen, dan berkata perlahan, jika kamu ingin bermain denganku, kamu harus menjaga hidupmu. Tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Stephen mencibir, dan menginjak tanah. Ledakan. Dalam sekejap, jejak kaki cekung muncul di tanah. Saat berikutnya, Stephen berubah menjadi bola meriam dan menembak ke arah Su Zhenping. Bab 2377.
Stephen bergegas menuju Su Zhenping. Hampir pada saat kaki Stephen bergerak, energi gelap yang sangat besar menekan tubuh Stephen dari segala arah. Kecepatan Stephen pasti melambat, karena Su Zhenping memanipulasi terlalu banyak energi gelap, dan energi gelap ini menyelimuti tubuh Stephen seperti semen basah, berusaha menjaga Stephen tetap di tempatnya. Tapi, apakah Stephen akan diperbaiki di tempatnya? Jawabannya tidak. Kengerian pengisian daya lebih dari 70% tercermin sepenuhnya saat ini. Tubuhnya dengan paksa merobohkan energi gelap yang berusaha memperbaikinya, dan seluruh orang itu terus bergerak maju. Meskipun kecepatannya telah banyak melambat, dia masih mencapai kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh orang yang sangat kuat. Ini adalah hal yang menakutkan tentang Stephen saat ini, bahkan energi gelap tidak dapat menghentikannya untuk terus maju. Dalam sekejap mata, Stephen sudah tiba di depan Su Zhenping. Stephen meninju Su Zhenping. Dalam sekejap, perisai tebal yang terbuat dari energi gelap mengembun di depan Su Zhenping. Bersenandung. Dengan suara teredam, tinju Stephen menghantam perisai itu dengan keras, menghancurkan perisai itu secara langsung. Dan tepat setelah tinju Stephen masuk, perisai lain muncul. Bersenandung. Terdengar suara teredam lainnya, dan Stephen menghancurkan perisai itu lagi. Setelah itu, suara mendengung berlanjut. Tinju Stephen menghancurkan perisai setiap inci, dan setelah sedikit maju, itu akan diblokir oleh perisai baru. Aliran perisai yang stabil terus menghabiskan kekuatan tinju Stephen. Akhirnya, tinju Stephen berhenti sekitar setengah meter dari tubuh Su Zhenping. Perisai di setiap sisi seperti zona penyangga, menghilangkan semua kekuatan di kepalan tangan Stephen. Kegembiraan melintas di mata Stephen, dan dia mengirim pukulan lain ke depan dengan keras. Kecepatan pukulan ini lebih cepat dari pukulan sebelumnya, dan kekuatannya tampak lebih besar. Perisai energi gelap hancur dengan cepat lagi, dan tinju Stephen semakin dekat dan semakin dekat ke Su Zhenping. Melihat tinju itu hendak jatuh ke tubuh Su Zhenping, tubuh Su Zhenping tiba-tiba melompat ke udara, menghindari tinju Stephen, dan menjauhkan diri dari Stephen. Stephen menyipitkan matanya dan menatap Su Zhenping yang melayang di udara. Tubuh Su Zhenping terangkat oleh energi gelap, dan seluruh tubuhnya digantung seperti itu, seolah dia bisa terbang. Pada saat yang sama, pisau pendek tajam yang terbuat dari energi gelap mengembun di depan Su Zhenping. "Apakah kamu terkejut?" Su Zhenping berkata kepada Stephen sambil tersenyum. "Sungguh kejutan," kata Stephen. Mampu terbang sendiri jelas merupakan hal yang sangat mengejutkan bagi orang lain, tetapi kejutan Stephen adalah palsu, karena dia tahu bahwa Su Zhenping mungkin dapat terbang setelah dia mengetahui 3 kali persepsi terbangun Su Zhenping, dan dia juga melakukan hal-hal seperti terbang, jadi tidak mengherankan. "Masih banyak hal yang mengejutkanmu," kata Su Zhenping sambil menunjuk Stephen. Pisau pendek yang terbuat dari energi gelap meraung ke arah Stephen. Stephen menyilangkan tangannya dan berdiri di depannya. Bang bang bang. Sepasang pisau pendek energi gelap menghantam tangan Stephen dengan keras, membuat suara tumpul. Pisau pendek ini, yang cukup untuk menembus baju besi tank, melubangi pakaian Stephen, dan membuat bintik merah di lengan Stephen. Melihat pemandangan ini, Su Zhenping agak terkejut dengan kekuatan tubuh Stephen. Pada saat ini, Stephen tiba-tiba berakselerasi dan bergegas ke arahnya. Di satu sisi, Su Zhenping mengontrol energi gelap untuk menekan Stephen, di sisi lain, dia terus-menerus menggunakan Ah Neng untuk membuat senjata untuk menyerang Stephen. Tubuh Stephen terus-menerus dibombardir oleh energi gelap, mengeluarkan suara rendah dan teredam. Meski begitu, Stephen dengan mudah bergegas ke Su Zhenping, lalu melompat tinggi untuk menyerang Su Zhenping. Namun, Su Zhenping, yang telah mengaktifkan kemampuan terbangnya, jelas tidak akan memberi Stephen kesempatan untuk mendekat dengan mudah. Dia berbalik dan terbang langsung ke sisi lain rumah. Bab 2378. Setelah Yu Stephen membuka jarak, Su Zhenping masih memanipulasi energi gelap untuk menyerang Stephen.
Tidak heran jika para Titan ingin mengembangkan Skeleton Knife dan Horrible Shield saat itu. Jika mereka tidak memiliki dua hal ini, mereka akan mati diterbangkan melawan Protoss yang dapat mengendalikan energi gelap. Pikir Stephen untuk dirinya sendiri. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Su Zhenping seperti penyihir saat ini, menggunakan kemampuannya terbang untuk menjaga jarak darinya untuk mencegahnya mendekat, dan kemudian menggunakan energi gelap untuk menyerangnya. Pejuang daging murni hanya bisa terus dikonsumsi oleh energi gelap ketika mereka tidak bisa saling berdekatan, dan akhirnya terseret sampai mati. Su Zhenping ini tidak hanya kuat, tetapi juga tampaknya memiliki banyak pengalaman tempur. Dia tahu bahwa seorang petarung yang bertarung dengan daging murni harus menerbangkan layang-layang. Stephen memiliki senjata yang sangat berguna untuk jenis pertarungan ini, Skeleton Knife, tetapi begitu dia mengeluarkan Skeleton Knife, Su Zhenping pasti akan mengenalinya sebagai Stephen dalam sekejap. Kali ini, Stephen dan orang-orang dari Pohon Kehidupan datang untuk menyerang markas Illuminati. Salah satunya adalah untuk mengkonsumsi Pohon Kehidupan, dan yang lainnya adalah untuk mengeksplorasi latar belakang Su Zhenping. Dia tidak berniat membunuh Su Zhenping, karena di sana tidak perlu melihat hidup dan mati di antara keduanya. Selain itu, dia tidak ingin membekukan hubungannya dengan Su Zhenping. Lagi pula, dia masih berguna untuk tempat Su Zhenping, jadi dia harus terus menyembunyikan identitasnya dan menggunakan identitas Yamada Kun untuk mengeksplorasi garis bawah Su Zhenping. Tapi jika dia tidak bisa menggunakan Skeleton Knife dan Horror Shield, maka dia tidak punya cara yang baik untuk menghadapi Su Zhenping yang menyerang dari jarak jauh. Pertempuran terus berlanjut. Stephen terus-menerus dikonsumsi, sementara Su Zhenping terus berkeliaran di sekitar ruangan, menjaga jarak setidaknya 10 meter dari Stephen. Untungnya, kekuatan tubuh Stephen cukup tinggi, jadi dia tidak pernah terluka. Namun, meski kekuatan fisiknya kuat, topeng kulit manusia di wajahnya tidak kuat. Saat pertempuran berlangsung, Stephen menemukan bahwa topeng kulit manusia di wajahnya menunjukkan tanda-tanda jatuh. Sial, Stephen mengutuk dengan marah. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di sini, tapi sekarang topeng kulit manusia menunjukkan tanda-tanda jatuh. Jika jatuh saat itu, identitasnya pasti akan terungkap. Oleh karena itu, untuk memastikan identitasnya tidak terungkap, dia harus segera pergi dari sini. Aku hanya bisa pergi, pikir Stephen sambil berencana untuk mundur. Pada saat ini, ketika Su Zhenping melihat bahwa serangan Ao sendiri masih tidak dapat menembus pertahanan Stephen, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi, kamu harus menjadi manusia yang paling kuat secara fisik. Kekaguman sederhana ini tampak jarang dan biasa. Tapi itu membuat Stephen tiba-tiba memiliki guntur di benaknya. Apakah Anda seharusnya menjadi Earthling terkuat yang pernah ada? Kalimat ini terlihat biasa saja, namun Anda mencicipinya dengan seksama. Siapa yang akan menggunakan kata Earthman ketika berbicara tentang kekuatan seseorang? Jika orang normal mengatakan kalimat ini, itu seharusnya Anda harus menjadi orang yang paling kuat secara fisik, atau Anda harus menjadi manusia yang paling kuat secara fisik. Mengapa Anda harus menambahkan kata bumi? Mata Stephen bersinar dengan kemegahan. Saat ini, dia sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Dan spekulasi seperti itu membuatnya menyerah pada gagasan untuk mundur, dan dia bahkan siap untuk mengekspos dirinya sendiri. Saat berikutnya, Stephen tiba-tiba menjadi marah, dan bergegas menuju Su Zhenping dengan seluruh kekuatannya. Su Zhenping masih menindas Stephen dengan energi gelap seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Stephen meledak dengan seluruh kekuatannya, menerobos kungkungan energi gelap lebih mudah dari sebelumnya, dan datang ke Su Zhenping dalam waktu yang lebih singkat. Su Zhenping terkejut dengan kecepatan Stephen. Ketika dia bereaksi, tidak mungkin untuk segera menjauhkan diri dari Stephen, jadi dia membentuk perisai untuk menghentikan serangan Stephen seperti sebelumnya. Ketika Stephen menyerang perisai itu, dia menggunakan sedikit itu waktu untuk menggerakkan tubuhnya,
dan membuka kembali jarak antara dirinya dan Stephen. Ini adalah operasi yang sangat rutin, dan Su Zhenping telah menggunakannya sebelumnya. Namun, tepat ketika kepalan tangan Stephen menyentuh perisai, tiba-tiba, sebuah pisau putih muncul di tangan Stephen. Panjang bilahnya sekitar 1 meter, dan begitu dia muncul, dia dengan mudah memotong perisai menjadi beberapa bagian. Perisai yang terbuat dari energi gelap seperti kertas di depan pisau ini. Melihat pisau itu, Su Zhenping terkejut karena dia tidak asing dengan pisau ini. Sebelum dia sempat berpikir, pisaunya sudah menebas di depan Su Zhenping. Melihat Su Zhenping akan ditebas, otak Su Zhenping berputar dengan liar, dan tubuhnya terbang mundur dalam situasi yang sangat berbahaya. Bagus. Su Zhenping menghela nafas lega, bersyukur dia tidak terkena pisau. Namun, dia belum sepenuhnya melepaskan nafasnya, tapi pisau yang terpotong di udara tiba-tiba menjadi lebih panjang. Bilahnya berubah dari 1 meter menjadi 2 meter hampir secara instan, dan dari 2 meter menjadi 3 meter. Su Zhenping mundur dengan cepat, tetapi setelah keluar dari jangkauan serangan Stephen, dia melambat, karena dia percaya bahwa Stephen tidak dapat menyakitinya lagi, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa pisau di tangan Stephen masih dapat diperpanjang. Dalam sekejap, pisau memanjang itu menembus langsung ke bahunya, masuk dari depan bahu, lalu menjulur dari belakang. Ledakan. Ada suara teredam. Pisau yang menembus Su Zhenping langsung menusuk dinding. Tubuh Su Zhenping digantung di pisau tulang dengan cara ini. Su Zhenping memandang Stephen dengan ekspresi serius. Stephen berdiri di tempatnya, juga menatap Su Zhenping. "Kamu Stephen," kata Su Zhenping perlahan. Stephen tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi dia merobek topeng di wajahnya. Wajahnya yang jernih baru saja muncul di depan Su Zhenping. "Stephen, kamu mengecewakanku." Su Zhenping menatap Stephen dengan dingin dan berkata, 2379. "Bagaimana saya mengecewakan Anda?" Stephen bertanya. "Aku awalnya menganggapmu sebagai teman baik, sebagai bakat untuk Illuminati, dan bahkan ingin melatihmu untuk menjadi penerusku, tapi aku tidak menyangka kamu berkolusi dengan pohon kehidupan, dan bahkan menyerang menara cahaya dengan pohon kehidupan. Anda telah memenuhi harapan saya terhadap Anda," kata Su Zhenping. "Jangan katakan itu. Kamu telah melihat apa yang aku lakukan sekarang. Aku bukan dari pohon kehidupan. Alasan mengapa aku datang ke sini bersama mereka adalah karena aku masih memiliki banyak misteri yang belum terpecahkan tentang kamu. Jadi aku ingin melihat lihat apakah kamu bisa melepaskannya. Jika hidupmu benar-benar dalam bahaya, aku akan tetap berdiri di sisimu," kata Stephen sambil tersenyum. "Jadi, ini yang kamu sebut berdiri di sisiku." Su Zhenping menunjuk ke lukanya yang tertusuk. Lukanya masih berdarah, dan tubuhnya masih melayang di udara. "Sejujurnya, saya awalnya berencana untuk mundur karena topeng saya yang rusak tidak dapat lagi menopang saya, tetapi kemudian saya berubah pikiran. Saya mencoba mengungkap identitas saya dan ingin menjatuhkan Anda." "Apakah Anda tahu mengapa?" Stephen bertanya. "Mengapa?" Su Zhenping bertanya. "Karena aku menemukan rahasia terbesar dalam dirimu," kata Stephen. "Rahasia terbesarku?" Su Zhenping sedikit mengernyit, dan bertanya, "Apa rahasia terbesarku?" Petik 2. "Kamu bukan manusia, tepatnya, kamu bukan dari bumi," kata Stephen. "Oh," Su Zhenping berkata dengan sedikit murid, "mengapa kamu mengatakan itu?" Petik 2. "Ketika kamu baru saja memujiku, kamu secara tidak sadar menambahkan kata manusia bumi. Jika kamu adalah manusia bumi, maka kamu memuji orang lain. Saat merujuk pada penduduk bumi, kata penduduk bumi tidak akan pernah ditambahkan," kata Stephen. Su Zhenping tertegun sejenak, tidak pernah berharap Stephen berpikir bahwa dia adalah alien karena pujian bawah sadar. Selain itu, ada terlalu banyak teknologi di Illuminati yang bukan milik bumi. Awalnya,
Anda selalu mengatakan bahwa itu adalah kristalisasi kebijaksanaan para ilmuwan di Illuminati, tetapi menurut saya tidak pernah berpikir bahwa non-organisasi pemerintah yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri itu bisa melampaui upaya negara-negara itu selama ratusan tahun. Anda memiliki ilmuwan, bintang dan garis di luar, kerajaan naga, negara mana yang tidak memiliki ilmuwan? Mereka menggunakan miliaran orang sebagai dasar untuk memilih ilmuwan yang paling kuat untuk penelitian ilmiah. Pada akhirnya, sebuah organisasi seperti Illuminati membuka celah ratusan tahun dalam sains dan teknologi peradaban alien tertentu, atau ada alien di dalam Illuminati. Petik 2. Saya selalu berpikir bahwa Illuminati harus mewarisi peradaban Protoss, jadi saya tidak berpikir tentang alien, tapi Anda sebuah kalimat bawah sadar hari ini mengekspos Anda. Petik 2. Jadi, aku harus memanggilmu apa sekarang? Haruskah aku melanjutkan untuk memanggilmu Su Zhenping, atau memanggilmu salah? Stephen menyipitkan mata ke arah Su Zhenping dan berkata. Mendengar kata salah dari mulut Stephen, seluruh sikap Su Zhenping langsung berubah. Su Zhenping, yang tertahan di udara, memiliki nafas yang agak dekaden, tetapi setelah Stephen mengucapkan kata salah, nafas Su Zhenping tiba-tiba menjadi lebih tajam. Paksaan menakutkan yang tak terlukiskan menyebar dari tubuh Su Zhenping. Stephen dapat dengan jelas melihat bahwa energi gelap di ruangan itu tampak mendidih, terus berjatuhan. Saat berikutnya, energi gelap yang menakutkan ini tiba-tiba memadat. Tubuh Stephen langsung terasa seperti jatuh ke rawa, dan dia berjuang. Stephen menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Su Zhenping tampaknya menjadi orang yang berbeda saat ini. Saat ini, Su Zhenping tampak seperti seorang raja yang menguasai dunia. Aura tirani itu bahkan membuatnya merasa ingin sujud dan tunduk. Su Zhenping mengangkat tangannya dan dengan ringan menekannya pada pisau tengkorak. Aku ingat, ini pisau tulang, kata Su Zhenping. Tenggorokan Stephen bergerak sedikit, dan dia menelan. Itu semua karena sudah lama aku lupa benda apa ini, kalau tidak aku seharusnya
Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.